Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga sahabat saya, Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa. Kesempatan kali ini, para sahabat, saya memang sengaja mengajak Anda sekalian untuk menikmati hidangan khas Banyumas. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk lebih mengenal lagi kata-kata yang sering kita dengar, orang ngapak, orang kepenak. Nah, salah satu hidangan khas Banyumas ini, orang ngapak, orang kepenak adalah mendoan. Nah, ini saya berada di Jalan Sawangan ya istilahnya ya. Di Galeri Eco 21 nih. Iya. Dan ini mendoan ini sudah merupakan ciri khas makanan khas Banyumas. Kalau ke Purwokerto atau ke daerah Banyumas tidak menikmati hidangan khas mendoan, ya pada Beng Lobo. Nah, untuk kali ini tentang pembicaraan kita, meskipun hanya kulitnya saja, tentang apa dan bagaimana sebenarnya orang ngapak, orang kepenak, jane apa itu. Dan itu nanti ada juga filosofinya tentang bahasa Banyumasan, Mas Cokro. Iya. Ini orang ngapak, orang kepenak, jane kepriwe? Orang ngapak, orang kepenak. Ora berarti kan tidak. Ngapak itu bahasa atau alat atau komunikasi lah ya. Komunikasi. Orang ngapak, orang kepenak. Orang kepenak tidak nyaman. Jadi kita orang Banyumas gue senengnya berkomunikasi dengan bahasa yang khas, yang punya ciri khas, yaitu bahasa ngapak. Ya, Braling Mas Cakep terutama itu ya, kawasan Braling Mas Cakep itu punya ciri khas, bahannya beda dengan bahasa Jogja Solo atau Ngetan Surabaya, enggak. Kita bahasa ngapak itu bahasa yang lugas, yang tidak mudah, tidak ada kastanya. Ya, tanpa kasta lah ya. Iya. Jadi umpamanya kalau orang kita kan, kalau di orang lain kan ngarani Anda kan panjenengan. Kalau Rika wis madang iki. Wis madang kalau di sana mungkin sampun dahar, sampun dari masyarakat. Kalau Banyumas ini bahasa ngapak ini identitas sekali, bahasa yang Blakasuta. Apa adanya. Kaitannya dengan budaya. Jadi kalau kita pakai bahasa ngapak, berarti mencerminkan budaya kita. Oh kan mesti wong Banyumas. Salah satu identitas. Ya, identitas kearifan lokal ya. Nah, berkaitan dengan tadi Mas Cokro bilang bahwa bahasa ngapak tidak mengenal kasta. Artinya kalau kita ngomong bahasa Jawa itu kan ada kromo inggil, terus ngopo. Nah, kalau bahasa Banyumasan, orang ngapak, orang kepenak tidak mengenal itu. Ya kan? Artinya disamaratakan bahwa tidak ada kasta yang tinggi atas. Kenapa begitu, Mas Cokro? Kalau tidak salah dengar, ini saya ya bukan siapa-siapa yang krungu tok gitu. Itu memang kenapa bahasa Banyumasan kok tidak mengenal kasta? Itu karena adoh ratu cedek watu. Nah, adoh ratu zaman dulu kan angger Banyumas ngetan wis pedhek karo kraton Mataram. Cedek ratu jadi sudah ada istilah kasta ya. Tapi kalau Banyumas maring ulun sampai dengan perbatasan Jawa Barat, ya Sunda, itu kan sudah ada kerajaan kratone itu, sudah ada kasta juga di sana. Tapi di antara Banyumas Kerajaan Mataram sama Galuh ya. Galuh itu tidak ada ratu, anane mung watu. Nah, makanya kembletak ya. Nah, itu karena secara geografis itu ya. Jadi memang kondisi geografisnya wong Banyumas, bahasa ngapak ora kepenak itu karena tidak mengenal kasta itu disebabkan oleh itu. Ya. Nah,
Dan juga kenapa istilahnya anggar ngulon itu ada kromo inggil, kromo ngoko, kromo Halus, salata, ya. Ini di bahasa orang apa orang penak orang Iya, nana Mas iya. Cokro. Nah, Iya. itu anggar dalam kaitan orang apa orang kepenak ini dalam keseharian bagaimana Mas Cokro? Ya, ini yang perlu dilestarikan karena generasi kita sekarang, anak-anak kita, cucu kita sudah kayak malu untuk menggunakan bahasa Nedawa. Nah, itu. Ya, contohnya saya juga tidak munafik ya. Cucu saya juga pakai bahasa Indonesia Nah, ngomong ya. Jadi malah tidak terus, tapi teman-teman kita Mas, teman-teman kita walaupun sudah ada di pejabat yang di mana misalkan di luar kota, di luar pulau, ketika reuni pulang tetap ngapak Pak. nah itu. Udah hebat, tetap ngapak. Dia punya kebanggaan loh. Orang ngapak, orang kepenak, ya. Ada identitas sendiri dan itu memang tidak membawa kasta, ya kan? Iya. Tidak membawa kasta sehingga kepenak. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Jadi, Wis madang bro, ayo madang. Wis ngombe wis anu nah kan enggak. ayo medang dingin. Medang dingin ya. Seperti kita ini saya medang dulu nih. Nah, ini Mendoan memang ini. makanan khas Banyumas ini ini ya. mendoan namanya. Mendoan namanya. Mendo Kenapa dari dipangan. mendo? Karena memang gorengnya itu tidak sampai matang. Matang, Anggar ya. nganti matang jenenge kritik. Pik, iya. Ya itulah. Mungkin di seluruh Indonesia mungkin sekarang sudah ada ini mendoan ya. Sudah. Karena banyak juga orang bahkan sampai Banyumas- ke Amerika, ke Belanda, Iya. kemana-mana nih. orang Banyumas banyak yang merantau kan begitu Iya. ya. Nah, ini terkait dengan makanan khas mendoan ini juga istilah warga wong seneng mendoan mesti asli wong Banyumas kan begitu Iya. ya. Dan kalau di tempat lain katakanlah saya misalnya ke daerah lain yang katakanlah kurang mengenal orang ngapak orang kepenak, kalau dialek saya seperti itu orang sudah bisa Nerka. menerka ya kok mesti wong Banyumas ya. Ya gitu. Iya, kalau tapi ngapak itu untuk daerah yang agak ke utara, Brebes, Tegal itu beda Pak. Udah mulai beda sedikit Beda. ya. Karena kalau kita kan inyong, ya. Kalau inyong, kalau di sana kone, ya kan. Kone kepribeno, kayak gitulah itu. Kan bahasa Brebes Tegal itu, karena kalau kita kau suka pribe, karena kon pribe yo. Ya itu ada bahasanya beda Iya. sedikit. Tentu saja kalau misalnya kita bicara soal Banyumas Raya ya, Nah, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto itu bahasanya sama, hampir katakanlah tidak ada perbedaan yang signifikan katakanlah. betul. Hampir Rika ya Rika, Iya. untuk kon. Iya. Kalau bahasa Tegal kan banyak kon itu lah. Kita tidak seperti itu. Nah, ini Kalau yang Tegal kan gini, ya mbok. Nah. Karena ya blok. Ya. ya, ya. Itulah bahasa ngapak menurut orang-orang yang pintar yang mengetahui sejarah bahasa tentang bahasa Jawa, konon kabarnya bahasa ngapak itu tercipta karena anti feodalisme. Ya. Nah, itu. Salah satunya menentang itu bentuk Tentang feodalisme. ya. Jadi tuh atau ratu ketemunya waktu sih. Kita kan di tengah-tengah nih, di tengah-tengah dua kerajaan besar. Kalau dulu ya Mataram Kuto sama itu Galuh, kerajaan Iya. Galuh. Atau agak ke sini ya antara Majapahit dan Pajajaran itu. Jadi menganggap bahwa bahasa ngapak orang kepenak itu menganggap bahwa semua orang kedudukannya sama, Ya. ya menunjukkan bahwa semua orang itu dianggap sama, bukos apa, Iya. tujuan ngomong Banyumas siapa aja, Iya. bapak bupati apapun siapa ya, agak hukumnya tetap sama Iya. dengan orang apa adanya karena ya gitu loh. Jadi tidak memandang status sosial, ya kan? Jadi wong Banyumas karepe
sama rata duduk sama Berdiri rendah, berdiri sama tinggi. ya. Dan itu tentu saja kalau tadi disinggung soal Blaka Suta Mas Joko. Ya. Blaka Suta wong Banyumas ke seneng ngomong apa anaknya tanpa basa-basi. Ya kan? Iya. Kalau misalnya ini mendoan orang enak, Yang ngomong. aku ngomong loh, mendoan Oh, kayak iya, rasanya rasanya enak itu, teman iya, gitu iya, loh. iya, langsung. Tapi sebaliknya mendoan kayak enak temen yo. Nah, saya jadi yo mendoan ngana karo mendoan Iya. ini kok beda ya gitu loh. Meskipun sama-sama namanya mendoan, artinya wong Banyumas yang bawa mendoan ini ke daerah lain katakanlah jauh katakanlah ya kemungkinan rasanya agak berbeda kan iya. gitu loh. Ya karena bukan asli, apapun yang bukan aslinya kan beda ya. Di Semarang ada mendoan, di Solo juga ada mendoan. Saya pernah sih beberapa kali kayak gitu nyoba mendoan. Itu tetap beda Mas. Beda dengan ciri khasnya mendoan Banyumas gitu. Terus gini lagi masalah orang kepenak. Itu di dalam ini kan mencerminkan budaya. Iya. Dan ini pelestarian budaya, maka kita wajib untuk selalu menguri-uri orang kepenak ya. Jadi ini apa tidak musnah. Nanti lama-lama kalau tidak pernah digunakan karena malu, terus pakainya pakai bahasa nasional ya, bahasa Indonesia itu kan boleh nggak melang, tapi ketika bertemu dengan sesama komunitas kita orang-orang Banyumas ya yuk gunakan bahasa Banyumas baik orang saya sini terkadang ada yang apa jenenge sekarang isin lah iya Banyumasan isin. Nah itu yang saya kira jangan seperti itu. Ngomong Banyumas ya suatu kali ngomong Banyumasan ya orang apa memang terkadang bahasa orang penak itu lugu Bang. Bahkan ada yang kalau orang dengar ketawa ada itu bahasanya kok lucu temen jangan ya itulah keluguan dari orang kepenak itu memang lugu apa adanya Blaka Suta jadi kayak memang kayak ada semacam orang Banyumas itu bahasanya ini apa kalau dalam pewayangan ya itu Ponokawan ya jadi kayak bawor misal kita itu kan pakainya bahasanya kan bahasa Banyumas sebenarnya mencerminkan bahwa kita itu kawula alit gitu kawula alit tetapi yang lugas yang pandai mengkritik dengan cara yang bijak punya identitas tanpa basa-basi ya mboten nggih mboten kepanggih tapi betul-betul ora ya ora gitu. Iya. Nah kalau bicara soal wayang Mas Sokro itu pun ada Gagrak Surakarta, Gagrak Jogja, ada Gagrak Banyumas. Nah dalam Gagrak Banyumas itu Punokawan itu Semar Gareng Petruk Bawor. Nah Bawor kalau Gagrak Surakarta, Gagrak Jogja itu Bagong. Ya namanya Bagong bukan Bawor. Makanya kalau pas ada kebetulan ke Purwokerto atau ke daerah Banyumas, kok ada lambang Bawor. Nah itulah apa namanya termasuk identitas wong Banyumas ke Bawor. Bawor kuwi ngomong apa nane lah, orang peduli. Korp larati yang ngomongnya pokoknya aja jujur-jujurnya ngomong kan kayak gitu tanpa basa-basi. Nah, ini saya pernah baca dulu waktu zaman Orde Baru itu ada penelitian dari seluruh jenderal-jenderal itu ternyata banyak dikuasai orang Banyumas. Banyak sekali. Iya, betul. Mendominasi yang ternyata jenderal-jenderal itu berasal dari Banyumas. Ya, termasuk presiden kita sekarang Prabowo itu masih punya terah Banyumas keturunan dari Yuda Negara. Jadi kayak Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, lalu para pahlawan revolusi itu beberapa juga asli dari Banyumas gitu. Dan kalau tidak salah pernah diceritakan oleh yang tahu sejarah waktu itu
itu di Jalan Yosodarmo itu dulu markasnya Jenderal Gatot Subroto. Iya. Nah cuman BKR. Iya. Dan yang jelas kalau kita sebetulnya tetap harus membanggakan kearifan lokal ya Mas Sokro. Iya, itu yang memang jadi trouble kita sekarang itu kan malu, anak muda sekarang malu. Muda-mudi kita ngomong Banyumasan menganu enggak kurang malu, ini ya. kurang kayak dianggap kampungan itu karena ya sedang diparodikan kan dulu kalau misalkan kita lihat dulu di tayangan televisi zaman dulu itu atau kalau orang Banyumas kan mesti dijadikan ART, dijadikan selalu kayak gitu loh. Kalau alun lah memang itu kayak gitu loh. Itu jadi ini apa kayak ada stigma nekong wong bahasa iki bahasane wong sudah kasta rendah gitu loh. Padahal enggak itu. Ya. Dan ini sambil ngobrol ya, enak temenan ini namanya mendoan kan enak betul, apalagi belinya apa namanya masih anget. Iya. Belinya di Eto 21. Iya. Nah, ini istimewa banget. Iya betul. Nah, barangkali Anda sekalian yang lebih mengetahui tentang orang apa Kora Kepenak, monggo silahkan Anda tulis di komentar saran, kritik maupun masukan, dan jangan lupa saya benar-benar minta tolong untuk berkenan meluruskan atau juga subscribe ya, like and share. Dan kalau memang ada yang kurang baik ya diluruskan, dibenarkan. Ini seharusnya begini-begini di kolam itu. Karena ini untuk perbaikan kita sendiri. Iya. Ya. Mungkin ada yang tidak sepakat juga, silakan saja. Iya. Kita sangat dengan senang hati ya. Iya, betul. Dan berbicara soal mendoan ini, di samping mendoan, makanan khas yang lainnya itu ada dage. Kalau yang Banyumas dage terkenal. Dage juga ya. Dages lah ya. Bisa namanya dages. Bisa namanya dage. Nah itu antara lain itu. Kalau Banjarnegara ya meskipun Banyumas tetap ada istilah yang terkenal dapat ayu ya. Dapat ayu. Kalau Wonosobo ya tempe kembul. Nah itu kalau pokoknya kalau penjenengan ke Purwokerto jangan lupa untuk membeli mendoan. Nah ini ada yang sudah matang, sudah jadi, tinggal ibaratnya kari ngeplok-plok. Ada yang masih mentah ya. Ada juga yang masih mentah bisa dibawa untuk oleh-oleh, digoreng besok ya nggak masalah, digoreng lusa ya nggak masalah. Kalau apa namanya istilahnya ada mendoan wis semangit juga enak gitu ya. Iya. Terkait dengan filosofi bahasa ngapak, bahasa Banyumasan ini mengandung betul pemahaman atau katakanlah penghayatan agar kita selalu mau berbicara apa adanya. Ya, itu salah satunya itu ya. Jadi, kejujuran apa adanya, tidak ada basa-basi, tidak ada kolor mengolor, tidak ada jilat menjilat. Wong Banyumas kan, menjilat kan mesti udah wong Banyumas kan gitu ya. Karena wong Banyumas selalu dakasuta, apa adanya, tidak basa-basi. Ya tadi terkait dengan memang bahasa ngapak itu salah satu kearifan lokal, kemudian mencerminkan identitas budaya, ya. Mencerminkan budaya, kemudian mencerminkan bahwa kita orang Banyumas khususnya itu suka yang apa adanya, transparan, tidak basa-basi, ya. Kemudian bukan tipe orang penjilat, ya. Kemudian dengan bahasa Banyumasan yang dakasuta itu, kalau kita menyampaikan ketidakcocokan juga langsung kita bilang, aku orang setuju ya, menurut nyong caranya jenengan, caranya mereka kok orang kiai ya, orang pas temen gitu. Jadi ada satu ucapan yang langsung gitu loh, tidak melalui berbelit-belit. Ada kan ada diumpamakan dulu atau di sana, kalau Banyumas nggak perlu gitu. Orang yang bisa orang. Oh bener kayak gue
Wong ora bener. Kok nang lho ya, wani tanggung jawab ora? Istilahnya begitu ya. Yang jelas bahasa ngapak itu karena tidak mengenal kasta secara tidak langsung artinya perlawanan terhadap sistem feudalisme ya. Tidak mengenal kasta, tidak mengenal status sosial karena semua dianggap sama. Kalau sistem feodal kan ada istilah kawula gusti kan ya gitu. Sapa sira sapa ingsun. Ya, sapa sira sapa ingsun. Dan yang jelas kalau bahasa Banyumas ini kalau ojo koyo ngono. Nah, kalau itu bahasa wetanan ya, bahasa bandek istilah. Kalau Banyumas aja kaya gue loh. Kembali ke yang dulu itu. Kok si siapa? Kok si siapa? Kok tuh siapa-siapa, Mbok? Kok wong biasa, Mbok? Nah, itu bahasa ngapak itu membawa identitas budaya di mana orang itu tadi berasal, kemudian biasanya respect loh orang lain walaupun diketawain dulu saking Banyumas nggih Mas, kita kasih lagi saking Banyumas ini. Memang kalau kita dengar memang agak kasar ya. Tenggulmu atos, itu kan istilah yang katakanlah itu sudah kayak Pak kemarin Pak Presiden dasmu itu udah biasa, padahal orang banyak biasa. Biasa. Dapurmu. Betul menurut dapure dapurmu gitu. Itu hal-hal yang biasa sebetulnya, tidak perlu dipergunjingkan yang terlalu besar. Banyumas panen aja gue, kepriwe sih? Tupak sisan. Iya, kadang-kadang malah kita sering kalau di Semarang kakekanmu kan di situ kan nenekmu. Ya seperti itu kan, sama aja orang Jawa Timur jancuk. Dasmu kayak gitu. Nah, itulah larangan ruwak. Itulah sebetulnya kekayaan lokal ya, kearifan lokal, kekayaan kebudayaan kita. Bahwa Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam dialek dan sebagainya, bermacam-macam bahasa, tapi bisa dipersatukan menjadi bahasa Indonesia. Dimanapun juga bisa dipergunakan. Orang katakanlah orang Kalimantan yang orang bisa bahasa ngapak pakai bahasa Indonesia bisa ada bahasa pemersatu luar biasa. Ada luar biasa Indonesia luar biasa. Di samping itu tentu saja yang kayak dewek wong Banyumas ya, kalau bisa monggo nguri-uri bahasa Banyumas, men ora hilang nanti itu sudah generasi ketiga sekarang ya, dari orang tua kita terus cucu kita udah mulai punah kan. Di sektor perkotaan kan, bukan di perkotaan aja, di desa-desa saya lihat itu menggunakan bahasa Indonesia semua loh, mendidik anaknya kecil-kecil semua pakai bahasa Indonesia semua. Jarang yang masih menggunakan bahasa Jawa ya, karena mungkin lebih praktis. Mungkin kalau bahasa Indonesia juga hampir nggak ada kasta juga kayak kita kan, itu bahasa Indonesia kan gitu. Tapi meskipun begitu ya, paling tidak kita bisa mengerti ya kan, bisa mengerti, bisa paham bahasa daerah kita masing-masing. Tidak hanya bahasa Banyumasan toh, bahasa asli misalnya suku Baduy juga punya bahasa asli kan gitu kan. Suku Sunda juga ada. Nah itu ya tetap monggo diuri-uri agar tidak punah, tidak hilang kan kearifan lokal yang sebetulnya kita punya budaya adiluhung, baik dalam segala halnya termasuk dalam hal bahasanya kan gitu ya Pak Saklo. Nah pemirsa, kiranya apa yang kami sampaikan dari saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro juga yang bukan siapa-siapa, sedikit banyak ada guna manfaatnya, paling tidak meskipun hanya kulitnya saja gitu ya. Ya, dan tentu saja kami sangat mengharap ke Anda sekalian untuk sekali lagi berkenan untuk memberikan saran, kritik, komentar ya. Baik untuk Anda yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk orang ngapak, orang kepenak atau bahasa ngapak, bahasa Banyumasan,
memberikan kami masukan agar bisa lebih mendalami lagi. Untuk di lain kesempatan kita bicarakan lagi ya. Iya. Ya. Baik, sahabat, kiranya hanya ini yang bisa kami aturkan pada Anda sekalian. Tentu saja dengan orang apa, orang kepenak, marilah kita saling menyatukan diri agar apa namanya, silaturahmi kita terjalin dengan baik dan bisa tetap menjunjung kearifan lokal agar syukur-syukur bisa mendunia ya. Iya. Baik, para sahabat, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk perhatian Anda sekalian dan yang sudah memberikan saran, kritik maupun komentar pada episode yang lalu, dengan segala kerendahan hati kami mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga gitu ya. Dan tentu saja saran, kritik, masukan, subscribe, like, dan share selalu kami nantikan dari Anda sekalian. Sampai di sini kita bersua kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.